Judul firman Tuhan saudara hari ini adalah rahasia untuk mengalami kuasa dan mujizat. Coba kita katakan sama-sama, 1, 2, ya. Rahasia untuk mengalami kuasa dan mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara, beberapa hari ini saya sedang merenungkan ini. Pernahkah kita mengalami tidak ada mujizat? Pernahkah kita mengalami rasanya kok sepertinya Tuhan itu tidak ada dan tidak ada mujizat? Sudah rajin ibadah, sudah percaya, sudah baca Alkitab, tapi sepertinya kok kenapa kok tidak ada mujizat? Sudah lama ikut Yesus. Kenapa saya kok tidak alami mujizat? Ada 2 pertanyaan penting untuk kita renungkan. Yang pertama begini, tentang mujizat ya. Adakah jaminan atau janji Tuhan tentang mujizat bagi kita? Atau mungkin gini, jangan-jangan Tuhan enggak pernah janji tentang mujizat. Kalau Tuhan enggak pernah janji tentang mujizat, kalau kita menantikan mujizat berarti kita salah, ya toh? Nah, kita mau lihat Alkitab, Tuhan pernah janji enggak tentang mujizat? Kalau Tuhan pernah janji, berarti mujizat masih ada. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada enggak bukti bahwa orang pernah mengalami mujizat? Itu. Kalau ada orang yang pernah mengalami mujizat, sekalipun kita tidak mengalami mujizat, berarti mujizat masih ada, sekalipun kita tidak mengalaminya. Dan pasti kita juga bisa mengalami hal yang sama. Amin. Kita mau lihat yang pertama, janji Tuhan tentang mujizat. Mujizat, kesembuhan dari Tuhan. Nah, ini ayatnya ini. Matius 28 ayat 18. Firman Tuhan berkata gini, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini salah satu janji bahwa Tuhan menjanjikan mujizat. Kenapa? Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara, segala kuasa ini bukan berarti dia diberi kuasa untuk menyembuhkan. Bukan sekedar itu. Tetapi Yesus diberi wewenang, Yesus diberi kekuasaan untuk menguasai dunia dan sorga. Haleluya. Bukan sekedar Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan, untuk menolong, melakukan mujizat. Tetapi Yesus diberi wewenang untuk menguasai bumi dan sorga. Berarti Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun di muka bumi ini, bahkan di sorga, yang punya wewenang, punya hak atas dunia dan sorga, selain Yesus Kristus. Amin.
Tidak ada yang lebih daripada Yesus. Kenapa? Karena otoritas untuk menguasai bumi dan sorga hanya diberikan kepada Yesus. Di dunia ini banyak nabi, banyak rasul. Seterkenal apapun, sepopuler apapun nabi itu, tapi kekuasaan bumi dan sorga tidak diberikan kepada nabi, tetapi diberikan kepada Yesus. Haleluya. Malaikat banyak enggak? Banyak. Sehebat apapun malaikat, malaikat tidak pernah diberikan wewenang, otoritas, hak untuk menguasai bumi dan sorga. Wewenang ini hanya diberikan kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Amin. Di dunia ini banyak roh enggak? Roh jahat, roh kegelapan, roh maut, roh apa lagi? Setan, iblis, simbolis. Tetapi tahukah saudara, mereka tidak punya wewenang atas bumi dan sorga. Wewenang itu hanya diberikan kepada Yesus. Berarti begini Bapak Ibu, di dunia ini ada roh sakit penyakit. Roh sakit penyakit itu dari mana itu? Dari iblis ya. Roh jahat itu macam-macam, roh sakit penyakit. Sakit penyakit itu karena roh sakit penyakit. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, roh sakit penyakit tidak berkuasa atas kita, atas bumi ini. Kenapa? Karena yang punya kuasa atas kita adalah Yesus Kristus. Berarti gini, roh sakit penyakit memang ada, tetapi wewenang atas kita Yesus berikan kepada Yesus. Itu Allah berikan kepada Yesus, bukan kepada roh jahat, bukan diberikan kepada roh sakit penyakit, hanya diberikan kepada Yesus. Berarti sehebat apapun sakit penyakit kita, Yesus lebih besar terhadap roh sakit penyakit itu. Yesus lebih besar. Oke, kita lanjut dulu. Di dalam Yesaya 53 ayat 5, firman Tuhan berkata gini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus di atas kayu salib menanggung semua kesengsaraan kita, sakit penyakit kita, supaya kita disembuhkan saat kita percaya kepada Yesus. Berarti sore ini hanya kita lihat 2 ayat tentang jaminan janji tentang mujizat kesembuhannya. Kalau saudara baca di Alkitab ada banyak, tapi sore hari ini kita lihat 2 ayat ini saudara-saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab bahwa ada janji bahwa mujizat masih ada. Kita bisa mengalami mujizat. Amin. Kita bisa mengalami mujizat. Saudara, tapi kenapa banyak orang tidak mengalami mujizat? Padahal ada janjinya. Ada firman-Nya. Adakah pengalaman nyata sebagai bukti mujizat? Yang tadi kan
Janjinya kan ada, ya toh, firmannya ada. Nah, sekarang kita mau lihat, ada enggak orang mengalami mujizat? Itu Tadi kan dia keras. Oke. Sekarang? Ini kayak kan di sini sakit. Iya. Kalau ditekan itu dia sakit. Ini enggak ada. Maksudnya di sentuhan apa saya? Hilang sakitnya, yang bengkaknya, yang kerasnya jadi lembek gitu. Enggak ada, iya. Kan di sini bengkak. Iya, saya datang dengan benjolan segini. Sekarang? Terus kalau dipegang, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Bangun sendiri. Jangan di pintu. Jalan. Jalan sudah. Soalnya gak mati. Halo mama saya, ini Haleluya. Amin. Bangun sendiri. Jangan langsung di pintu. Jalan. Jalan sudah. Soalnya gak mati. halo mama saya, ini Ketika kita lihat video tentang mujizat ini, sepertinya mujizat itu enggak susah. Amin. Sepertinya mujizat itu tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Ibu itu tadi lumpuh, cuman kita nggak tahu berapa lama lumpuh. Yang terakhir ini dia lumpuh juga, tapi di jalan ketika didoakan. Kadang ketika mendoakan itu enggak gini, bangkit berdiri jalan, enggak. Kalau kita amati selalu kemudian ayo bangkit, tangannya ditarik, kemudian ayo berdiri jalan. Kemudian dia mulai memaksa dirinya berdiri, kemudian jalan, dan dia bisa jalan sehat. Kadang-kala kita berpikir, saudara, mujizat itu terjadi begitu saja, saudara-saudara. Orang yang lumpuh ingin sembuh, ingin bisa berjalan, tapi hanya duduk diam. Saya ingin sembuh, tolong sembuhkan saya. Saya ingin sembuh. Didoain dari jauh, dalam nama Yesus sembuh. Tapi dia duduk terus, enggak sembuh. Selalu saya perhatikan, saya amati. Kadang mereka udah lama doain, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus. Enggak sembuh-sembuh juga tuh. Tapi ketika dia tarik tangan, bangkit, bersalam, jalan dalam nama Yesus. Dia takut duduk, kemudian di jalan. Sembuh juga tuh. Kenapa? Kadang sakit penyakit itu jangan dimanjakan. Betul ya? Kalau sakit penyakit dimanjakan,
itu semakin dia nyaman tinggal di dalam tubuh kita. Amin. Tapi kadangkala saudara-saudara, orang yang mendoakan seperti itu kadang takut, sembuh apa enggak ya? Iya kan? Sembuh apa enggak ya? Gitu. Seharusnya ketakutan itu yang menyebabkan tidak ada mujizat. Haleluya. Nah, berarti mujizat masih ada. Nah, beberapa hari yang lalu kan saya ke rumah sakit, perutnya besar, kakinya bengkak. Kemudian saya datang ke situ, saya doakan. Ya, saya juga berpikir, ya karena tante itu gemuk, untuk disuruh berdiri itu, dia sudah terlalu lama terbaring, dan dia nyaman dengan baringnya. Untuk disuruh duduk, apalagi berdiri, apalagi jalan, sakit. Enggak mau, sakit. Doakan aja supaya mujizat terjadi. Enggak ada mujizat tanpa tindakan. Haleluya. Saya percaya gini, ketika orang lumpuh ini tadi, dia kan sakit nih. Lumpuh, yang lumpuh apanya? Kakinya misalnya, tangannya. Ini lumpuh. Kenapa kalau ketika dia jalan, ternyata dia bisa jalan. Saya percaya sakit penyakit kaki yang kaku ini, urat-urat yang kaku ini, ketika dia mulai berjalan, itu kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan untuk bekerja membebaskan dia ketika dia mulai melangkah dengan iman. Gitu. Tapi kalau dia hanya duduk dan menanti-nantikan mujizat turun dari langit, enggak terjadi. Ya toh? Ingat ketika orang yang lumpuh 40 tahun duduk di mana? Di gerbang Bait Allah. Siapa yang lewat waktu itu? Petrus dan Yohanes. Ketika Petrus dan Yohanes lewat, kemudian orang yang lumpuh itu dia mengulurkan tangannya ingin meminta sedekah sesuatu. Tapi Petrus enggak punya uang. Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya, aku akan berikan kepadamu. Kemudian dia pegang tangannya, dia berkata, di dalam nama Yesus bangkitlah dan berjalanlah. Dia tarik berjalan dalam nama Yesus. Orang itu jalan. Dia ketika dia duduk mengulurkan tangannya, Petrus enggak bilang, dalam nama Yesus jalan, berdiri kau. Angkat kakimu, berdiri kau. Enggak. Tetapi Petrus pegang tangannya, kemudian ditarik jalan dalam nama Yesus. Orang yang sudah terlalu lama duduk, biasanya untuk disuruh jalan, itu otaknya main. Pikirannya main. Kenyamanannya itu menguasai. Tapi ketika dia paksa, mungkin awalnya dia terasa sakit ketika bangkit berdiri, tapi ketika dia mulai berjalan dengan iman, saya percaya rasa sakit hilang dan dia mulai bisa sehat, normal kembali. Amin. Nah, ini ada 3 hal yang mungkin menjadi penyebab. Penyebab apa? Penyebab tidak ada mujizat. Yang pertama, kurang percaya. Amin. Kurang percaya. Di dalam Alkitab ada 2 peristiwa yang Yesus pernah berkata, kamu kurang percaya. Yang pertama kisah tentang ketika Yesus ada di dalam sebuah perahu. Angin tapan datang. Mereka berteriak, guru, mati kita. Tolong guru. Yesus bilang, hei, orang yang kurang percaya. Itu. Yesus menegur mereka, kamu kurang percaya. Aku ada di sini. Enggak mungkin kita tenggelam. Kalau kita tenggelam, nanti cerita Alkitab berbeda. Iya toh? Yesus berkata, kamu kurang percaya. Jadi murid-muridnya enggak percaya. Nanti kalau kita mati gimana? Sekalipun tenggelam mereka semua, pasti hidup lagi saudara-saudara. Supaya apa?
supaya Yesus mati di atas kayu salib. Haleluya. Kurang percaya, saudara-saudara. Kadang gini, Bapak Ibu Saudara, saya udah percaya, tapi kenapa kok tidak ada mukjizat? Kadang gini, kepercayaan yang Tuhan minta untuk mukjizat terjadi, kadangkala tidak seperti apa yang Tuhan minta. Misalnya gini, kita udah percaya, tapi kepercayaan yang Tuhan minta kita belum sampai kepada tahap itu, makanya tidak terjadi mukjizat. Kalau ditanya, percaya enggak bahwa Tuhan sanggup melakukan mukjizat dalam hidupmu? Saya yakin tidak ada di antara kita yang bilang aku enggak percaya. Semua kita pasti berkata, aku percaya, gitu. Tetapi kepercayaan yang seperti apa yang kau punya? Kalau enggak terjadi mukjizat, berarti kepercayaan itu perlu diuji, saudara-saudara. Amin. Kepercayaan kita itu perlu diuji. Kenapa? Tuhan lihat hati. Saya enggak bisa lihat Efraim kepercayaannya, imannya seperti apa. Firdaus, saya enggak bisa lihat. Sekalipun Firdaus, aku percaya kepada Tuhan. Yang tahu itu Tuhan, gitu. Haleluya. Itu. Jadi kurang percaya. Artinya gini, kepercayaan kita perlu dibangun terus. Roma 14 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Orang yang dengar firman, iman muncul, saudara-saudara. Haleluya. Baca firman, renungkan firman, iman muncul. Berdoa, berpuasa, saya percaya imannya akan dibangun. Kita lihat tadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Siapa itu tadi? Ada Pastor Andi Simon. Siapa itu tadi orang Timur itu enggak tahu namanya itu. Kemudian ada Pastor Yosafat. Saudara, kita lihatnya saudara-saudara, mereka begitu mudah untuk melakukan mukjizat. Pastor Simon itu, dia pernah bilang, saya setiap jam 2 pagi, saya selalu tersungkur di kaki Tuhan berdoa. Setiap hari. Dia tersungkur setiap hari. Saat semua orang sedang tidur enak, dia mengabaikan rasa enak. Dia datang kepada Tuhan. Oh, aku menyembah Engkau. Ada harga yang dia bayar. Jadi kalau dia dipakai Tuhan luar biasa, itu aja, saudara-saudara ya. Amin. Semakin dia banyak berdoa, saudara-saudara, imannya semakin kuat. Saya percaya orang yang, katakanlah saudara sanggup berdoa dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, itu masih dikalahkan dengan orang yang berdoa setiap hari 1 jam. Daripada saudara satu minggu berdoa 1 hari full dari pagi sampai malam, itu masih kalah dibandingkan dengan orang yang berdoa 1 hari 1 jam. Tuhan sebenarnya tidak menginginkan kita hari ini doa kemudian sampai malam terus di ruang doa gitu. Yang Tuhan inginkan continue setiap hari. Tuhan mau setiap hari. Amin. Kita membangun relasi dengan Tuhan. Kalau orang sudah membangun relasi dengan Tuhan, ketika kita ada masalah, kita lapor sama Tuhan. Tuhan bilang, oh iya. Tapi kalau kita jarang ngobrol sama Tuhan, ketika kita ada masalah, kita datang sama Tuhan. Tuhan, tolong. Tuhan bilang, kamu siapa? Enggak pernah ngobrol, ya toh? Enggak pernah kenalan. Haleluya. Gitu toh, sama orang pun kita kan begitu.
Kita masa minta tolong sama orang yang enggak kenal. Tapi kalau sudah kenal, tolong ini. Dia langsung tolong kita. Tapi kalau enggak kenal, kita mau minta tolong juga sungkan. Kalau kita minta tolong sama Tuhan, padahal kita enggak pernah berdoa, seharusnya kita sungkan. Amin? Seharusnya kita sungkan ngomong sama Tuhan. Tuhan, berkati usahaku. Enggak pernah ke gereja. Iya toh? Enggak pernah sembahyang. Tiba-tiba ketika dia butuh sesuatu, datang sama Tuhan. Tuhan bilang, siapa tuh? Haleluya, bangun hubungan supaya iman kita terus bertumbuh. Yang kedua, kurang kudus. Yesaya 59. Winda bisa tampilkan? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata gini. Tangan Tuhan bukan kurang panjang, telinga Tuhan bukan kurang tajam mendengar, tetapi dosamulah yang menjadi pemisah antara aku dan engkau. Ada pujian yang lama, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan asalku hidup suci. Amin. Kita hidupnya hidup dalam dosa sembrono, kita minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan gak dengar. Kenapa? Yesaya 59 berkata, dosamu yang menjadi pemisah antara aku dan kamu. Telingaku bukan kurang tajam mendengar doamu. Tanganku bukan kurang panjang menolongmu. Tapi ada dosa, hidupmu enggak kudus, hidupmu enggak benar. Gitu. Haleluya. Itu salah satu penyebab kenapa tidak ada mukjizat. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara, kalau kita hidup di dalam kekudusan, membangun doa, hubungan doa setiap hari, saya percaya enggak mungkin kita enggak dipakai Tuhan. Saudara, jangan berpikir yang dipakai Tuhan itu hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang ya pendeta, kelasnya hamba Tuhan. Enggak, setiap kita Tuhan mau pakai. Haleluya. Jadi jangan batasi diri kita. Saya kan jemaat biasa. Jangan. Saudara sedang membatasi Tuhan. Tuhan mau pakai setiap kita untuk melakukan mujizat. Yang ketiga, Tuhan tidak menghendaki. Gimana lagunya? Tuhan tidak selalu menjawab doa. Tak selalu Tuhan menjawab. Sebenarnya lagu ini saya kurang suka, saudara-saudara. Kenapa? Saya sukanya Tuhan mendengar doa. Haleluya. Kalau nyanyi lagu ini, tak selalu Tuhan menjawab doa. Aduh. Iya, seperti itu. Jadi kalau nyanyi itu, saya kadang kata-kata itu saya enggak nyanyi, saudara. Kenapa? Karena seperti, walaupun Ibu Diana beberapa waktu yang lalu khotbah, Daud, doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi dia mengalami lawatan Tuhan. Ketika anaknya Daud mati itu. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Saya lebih suka nyanyi. Tuhan selalu menjawab doa. Saya lebih suka seperti itu, saudara. Tapi memang faktanya Tuhan tidak selalu menjawab doa. Ketika Tuhan tidak selalu menjawab, berarti sebenarnya Tuhan sedang punya rencana yang berbeda. Amin. Iya. Di dalam perjanjian lama, kalau nggak salah ada satu kisah ketika bangsa Israel bilang, kami mau melawan itu, kami mau pergi ke situ. Tuhan bilang, jangan. Kemudian bangsa Israel ngotot, enggak, kami harus pergi ke situ. Tuhan bilang, ya udah, kamu sana. Ketika mereka pergi ke sana gitu, kemudian mereka dibabat habis sama musuh. Setelah dibabat habis sama musuh, mereka datang sama Tuhan, kami sudah dibabat. Kemudian Tuhan bilang, kan sudah kubilang tadi, jangan pergi. Tapi kamu kan ngotot itu, rasakan. Kadangkala kalau kita ngotot minta sama Tuhan, padahal Tuhan sebenarnya tidak ingin
karena kita ingin, ya udah. Yang penting kan saya sudah bilang, berarti kita perlu kepekaan sama Tuhan. Tuhan jangan dipaksa. Amin. Kadangkala orang berpuasa itu untuk memaksa Tuhan. Tuhan jangan dipaksa. Amin. Harus Tuhan jadi kehendak-Mu. Sekalipun aku ingin ini, tapi kehendak-Mu jadi. Haleluya. Masih ingat anak bungsu pergi? Anak bungsu itu ketika dia datang kepada bapaknya, "Pak, saya mau pergi, minta warisanku." Kemudian bapaknya kasih warisan, kemudian dia pergi ke rantau orang, dan di rantau orang dia menghabiskan semua hartanya, kemudian sampai dia miskin, dia makan makanan babi dan dia hancur dan dia kembali kepada bapaknya. Gara-gara apa? Dia paksa bapaknya, "Warisanku tolong berikan aku." Warisan. Dia kasih. Tapi dia belum siap untuk mengelolanya. Habis dia. Dan dia kembali kepada bapaknya. Haleluya. Kurang percaya, kurang kudus, Tuhan tidak menghendaki. Yang terakhir, lakukan ini berarti percaya. Hidup kudus. Berdoa terus menerus. Mengerti kehendak Tuhan. Jangan putus asa. Ada satu lagi yang tidak tertulis di situ. Gini Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 tentang karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh ada berapa? 9. Karunia apa saja itu? Karunia bernubuat, karunia menyembuhkan, karunia mujizat, karunia mengajar, karunia melayani, karunia menasihati, karunia berbahasa roh, karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Apalagi itu? Itu ada 11 karunia, termasuk di situ karunia menyembuhkan dan karunia mujizat. Seperti tadi Andi Simon, siapa itu tadi? Mereka itu orang-orang yang punya karunia khusus, saudara. Ada orang yang punya karunia khusus seperti orang-orang tertentu. Kita mungkin nggak punya karunia khusus, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan. Kita tetap bisa melakukan, tetapi porsi yang mereka punya lebih banyak daripada apa yang kita punya. Mungkin Pastor Andi Simon, dia menyembuhkan orang 1000 orang. Tapi kalau Andi Pemalang hanya 5 orang. Kenapa? Karena dia punya karunia, kok Andi nggak punya karunia? Kok Andi hanya punya apa? Iman. Markus 16 ayat 16, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mengusir setan, menumpangkan tangan kepada orang sakit, sembuh. Semua orang percaya dipakai Tuhan. Tetapi ada orang-orang khusus yang punya karunia seperti mereka. Saudara jangan berkata, loh mereka yang punya karunia, saya enggak punya karunia. Setiap orang percaya diberi kuasa untuk melakukan tanda-tanda mujizat. Itu sebabnya jagalah dirimu, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan, hiduplah kudus, teruslah berdoa sampai kita semua dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama.